mengangkat tangan saya ke sini, alangkah baiknya kita mulai dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah berdoa, alangkah baiknya saya memperkenalkan identitas saya terlebih dahulu. Jadi, nama lengkap saya yaitu Yuliana Cynthia Bunu, biasa disapa Cynthia. Saya merupakan mahasiswa Prodi Psikologi semester 6 Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi, patung ini merupakan salah satu simbol dari malaikat-malaikat pelindung. Dalam ajaran Gereja Katolik, malaikat-malaikat pelindung mempunyai tugas yaitu untuk menjaga dan melindungi setiap umat manusia dari segala macam bahaya dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan ini saya meminta perlindungan dari malaikat untuk melindungi saya dari segala macam gangguan dan juga hubungan-hubungan yang toksik. Malaikat bahwa manusia sejak lahir tidak terlepas dari yang namanya interaksi dan komunikasi, di mana interaksi dan komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan kegiatan interaksi dan komunikasi ini juga tidak hanya sampai di tegur sapa saja, tetapi juga dapat berlanjut dalam pembentukan organisasi dan kelompok bermain. Komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang masing-masing pihaknya dapat memberikan feedback yang sesuai. Ini yaitu masukan atau tanggapan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tidak begitu formal. Tahukah malaikat bahwa dalam hubungan itu ada yang namanya toxic relationship, di mana toxic relationship ini sendiri yaitu hubungan yang tidak sehat, karena dalam hubungan tersebut kerap kali terjadi konflik internal. Dan toxic relationship ini juga kita kenal dengan istilah kekerasan, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan maupun lingkungan pacaran atau percintaan. Selanjutnya malaikat, saya akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk hubungan yang toksik dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lingkungan pacaran. Yang pertama dalam lingkungan keluarga, yaitu yang pertama adanya kekerasan antara orang tua dengan anak ataupun antara anak dengan saudara-saudarinya. Yang kedua yaitu sikap orang tua yang suka untuk membandingkan anaknya dengan anak tetangga atau anaknya dengan anaknya yang lainnya, baik dalam hal prestasi maupun dalam pencapaian yang lainnya. Yang ketiga yaitu orang tua yang menganggap bahwa anaknya itu merupakan beban dalam hidupnya. Perilaku yang seperti itu dapat mengganggu mental dan psikis dari anak. Berikutnya yaitu bentuk hubungan non toksik dalam lingkungan pertemanan. Yang pertama, sering memberikan pengaruh yang tidak baik kepada teman. Misalnya ketika ada tugas kita menyuruh teman kita untuk tidak boleh terus mengerjakan tugas saja, kita bermain saja, seperti itu. Yang kedua, tidak memberikan support atau dukungan di saat teman mengalami masalah. Yang ketiga, mengucilkan teman, menggosipkan nama teman. Dan yang keempat yaitu perilaku membuli, di mana membuli ini juga dapat merusak mental dan psikis dari seseorang. Berikutnya yaitu bentuk hubungan yang toksik dalam lingkungan pacaran atau lingkungan percintaan. Yang pertama yaitu
adanya sikap posesif dari pasangan, dan adanya sikap yang mengekang dan membatasi segala gerak-gerik pasangannya, di mana setiap kali pasangannya ingin kemana saja harus meminta izin dulu. Itu juga merupakan hubungan yang toksik. Dan yang sering terjadi yaitu adanya kekerasan dalam pacaran, di mana pasangannya sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, kekerasan-kekerasan verbal maupun non-verbal. Ini juga mampu membuat mental dan psikis dari seseorang itu dapat terganggu. Jadi biasanya seseorang yang merasakan kekerasan dalam lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga maupun lingkungan percintaan, mereka akan mengalami trauma. Dan trauma ini terjadi karena mereka sering melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang mampu merusak mental dan psikis mereka. Seorang remaja yang mengalami hubungan yang toksik harus mencari motivasi yang baik guna untuk menemukan perubahan, di mana motivasi ini akan memberikan pengaruh yang baik dan akan membangun komunikasi yang baik sehingga remaja bisa menempatkan diri dalam berbagai hal agar remaja dapat saling mengerti dan tidak saling mengejek satu sama lain. Para remaja biasanya menyalurkan emosinya kepada orang lain, dan tidak jarang remaja yang memendam emosinya hingga puncak dari itu semua yaitu mengalami stres dan depresi. Ciri-ciri dari toxic relationship sendiri yaitu adanya sikap ketidakjujuran, adanya sikap saling merendahkan, adanya sikap saling mengkritik dan memberi pengaruh negatif. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam hubungan yang toksik akan merasakan hidupnya tidak produktif dan tidak sehat. Hidup yang sehat yaitu adanya rasa saling mendukung, saling memberi support, saling memahami, adanya kejujuran, adanya sikap keterbukaan, saling menguatkan dan buruk keadaan walaupun dalam keadaan emosi. Jadi baik malaikat, terima kasih telah mendengarkan pembicaraan saya mengenai toxic relationship. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan dan hubungan yang toksik. Kembali kita menutupi pembicaraan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semuanya. Engkau telah melindungi dan membimbing kami. Engkau juga telah melancarkan segala aktivitas kami. Semoga Engkau selalu menjaga kami Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Dan semoga kami selalu berada dalam naungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih malaikat.